Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurhuda Pratama. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini lagi di Masjid Agung Bantul yang berada di pusat kota Bantul yang terletak di dekat Pasar Bantul. Saya di sini mau membuat video tentang puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis. Rasulullah telah memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena pada hari Senin merupakan hari kelahiran beliau dan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Dan pada hari Senin Kamis juga amal perbuatan manusia diperiksa, sehingga beliau menginginkan ketika diperiksa beliau dalam keadaan berpuasa. Terus selanjutnya puasa sunnah Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal dan setelah bulan Ramadan bisa dilakukan secara beruntun, dimulai dari hari kedua Syawal atau dilakukan secara tidak beruntun. Rasulullah bersabda yang artinya keutamaan puasa Ramadan yang diiringi dalam puasa Syawal ialah seperti orang yang berpuasa selama setahun. HR Muslim. Terus selanjutnya puasa Muharram, yakni puasa pada bulan Muharram, dan yang paling utama ialah pada hari ke-10 bulan Muharram, yakni Asyura. Puasa ini memiliki keutamaan yang paling utama setelah puasa Ramadan. Puasa Arafah, yakni puasa pada hari ke-9 Dzulhijjah, di mana keistimewaannya ialah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu, dosa-dosa pada tahun yang akan datang. HR Muslim. Dosa-dosa yang dimaksud ialah khusus untuk dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa yang besar hanya bisa diampuni dengan jalan bertaubat atau bertaubat nasuha. Selanjutnya puasa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini segala amal akan diangkat kepada Rob, sehingga diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Terus selanjutnya puasa Daud, yakni puasa yang dilakukan Nabi Daud, dan caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak, atau dengan cara selang-seling. Dan puasa ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di pelataran Masjid Agung Bantul, itu gerbang masuknya. Terus selanjutnya saya akan membahas puasa makruh. Puasa makruh jika melakukan puasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan niat dikhususkan atau sengaja, maka hukumnya makruh kecuali bermaksud atau berniat menggodok puasa Ramadan, puasa karena nazar ataupun kifarat. Terus selanjutnya puasa haram. Puasa haram di hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal yang ditetapkan sebagai hari raya umat muslim. Pada hari ini puasa diharamkan karena hari ini merupakan hari kemenangan karena telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Terus puasa di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari raya kurban dan hari raya kedua bagi umat muslim. Berpuasa pada hari ini diharamkan. Terus di hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, puasa setiap hari atau sepanjang tahun dan selamanya, itu tidak boleh. Puasa dalam bulan Ramadan merupakan hukum yang wajib, dan akibatnya tidak melakukan puasa Ramadan yaitu: 1. Dosa yang lebih besar dari gunung. Yang kedua, dimasukkan dalam neraka dengan siksaan tak dibayangkan. Yang ketiga, tak berpuasa adalah munafik dan sangat diragukan keislamannya. Yang keempat, meninggalkan puasa lebih berdosa dari berzina. Terus selanjutnya saya membahas sholat sunnah. Sholat sunnah dibenarkan seseorang salat sambil duduk atau melaksanakan sunnah dan mendapatkan setengah pahala sholat berdiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ia sholat berdiri maka itu lebih baik. Selanjutnya sholat sunnah. Setelah sunnah dibenarkan seseorang sholat sambil duduk saat melaksanakan sholat sunnah dan dia mendapatkan setengah
pahala sholat berdiri. Sabda Rasulullah SAW, jika ia sholat berdiri maka itu jauh lebih baik, dan barang siapa yang sholat duduk ia mendapatkan setengah pahala sholat berdiri, dan barang siapa yang sholat berbaring ia akan mendapatkan pahala sholat duduk. Selanjutnya, hukum dari ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu pilar agama Islam yang termasuk dalam 5 rukun Islam. Hukum ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang mampu menjalankannya, tidak hanya materi, melainkan fisik dan akal. Haji juga merupakan suatu ibadah istimewa di antara semua ibadah Islam dan salah satu rukun utama di antara kelima rukun lainnya. Selain itu, ibadah haji juga terdapat pada as-sunnah, yakni sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Islam didirikan atas 5 hal yang tertera pada 5 rukun Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan beribadah haji. Terus selanjutnya dalil as-sunnah dari Ibnu Umar. Nabi SAW berkata, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan. HR Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Di sini menunjukkan bahwa haji adalah salah satu rukun Islam, berarti menunjukkan wajibnya. Terus selanjutnya dalil ijma, konsensus ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara maklum minal dini bid-dirurah. Dengan sendirinya sudah tidak diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Demikian video dari saya tentang puasa, sholat sunnah, dan ibadah haji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.